Alhamdulillah, alhamdulillahi ala ni'amihi fi syahri Sya'ban wa ala syukrihi bi huduri syahri Ramadan alladhi ja'alana minal muslimin al-kamilin wa amarana bittiba'i sabilil mu'minin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, syahadatan man huwa khairul maqama wa ahsan nadiya. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu al-muttashifu bil makarim kibar wa syariyah. Allahumma fasalli wa sallim ala sayyidina Muhammad, kana shadiqal wa'di wa kana rasulan nabiyya, wa ala alihi wa sahbihi lam yaf'alu syai'an fahiyya, amma ba'da. Wa ya ayyuhal hadirun, usikum wa nafsi wa iyyakum bittaqwallah, faqad fazal muttaqun. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahir rahmanir rahim. Ya ayyuhalladzina amanu haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul adzim. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat rahimakumullah. Di dalam kesempatan yang penuh akan kemuliaan dan keberkahan ini, tiada henti-hentinya marilah kita selalu menjaga dan meningkatkan kualitas keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Keimanan dan ketakwaan hamba kepada Allah Subhanahu wa ta'ala merupakan tolak ukur barometer bahwasanya seorang hamba akan menjadi hamba yang benar-benar bahagia baik di dunia maupun di akhirat. Sebagai tolak ukur dan barometer, seorang hamba menjadi orang yang sangat-sangat bejo baik kehidupan di dunia maupun di akhirat. Orang yang beruntung. Seperti halnya Allah berfirman dalam Al-Quran, wa man yuti'illaha wa rasulahu wa yakhshallaha wa yattaqhu fa ulaika humul faizun. Barang siapa yang selalu taat dan tunduk beriman kepada Allah dan Rasulnya, dan selalu menjaga hatinya merasa takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan menjaga keimanannya, maka orang-orang yang seperti inilah sebagai wujud barometer orang yang beruntung dan bahagia dalam kehidupan dunia dan akhirat. Semoga kita semuanya digolongkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala menjadi hamba-hamba yang selalu beruntung dan hamba-hamba yang selalu bahagia, selamat baik kehidupan dunia dan akhirat. Amin, amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral hadirin, jamaah hafazakumullah. Alhamdulillah, kita masih diberi kesehatan, kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga kita sudah melewati 2 bulan yang sangat mulia, yaitu bulan Rajab dan bulan Sya'ban. Kita hari ini telah di penghujung bulan Sya'ban, yang mana di bulan Sya'ban ini dan di bulan Rajab ini banyak sekali keutamaan
dan keberkahan-keberkahan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada umat baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seperti halnya apa yang telah diciptakan oleh baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, inna Rajab syahrullah, sesungguhnya bulan Rajab itu bulannya Allah, wa Sya'ban syahr, dan bulan Sya'ban itu bulanku, wa Ramadan syahrul ummati, dan bulan Ramadan itu adalah bulan kemuliaan bagi umat. Semoga apapun yang kita lakukan, amal-amal soleh, amal ibadah yang telah kita lakukan, sedekah yang kita keluarkan di dalam bulan Rajab dan bulan Sya'ban diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita harus yakin, kita harus mempunyai keyakinan setiap amal ibadah yang kita lakukan di bulan Rajab dan bulan Sya'ban kemarin diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Innallaha 'ala dhanni 'abdihi, Allah sesuai apa yang menjadi prasangka hamba-Nya. Dan semoga semua amal kita di 2 bulan yang sangat mulia ini menjadi bekal kita untuk nyongsong datangnya bulan suci Ramadan, yang mana di bulan suci Ramadan ini adalah bulan di mana Allah memberikan keistimewaan kepada umat baginda Rasulullah Muhammad SAW yang tidak pernah sekalipun diberikan kepada umat-umat Nabi yang lain. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah, berangkat dari sebuah qaul, man fariha bi dukhuli Ramadan, barang siapa yang merasa bangga atas masuknya, nyongsongnya bulan suci Ramadan, haramallahu jasadahu 'ala niran, maka Allah akan haramkan sedikit pun, secuil pun jasadnya masuk ke api neraka. Ini merupakan sebuah kabar bahagia, merupakan mubasyirat, kabar bahagia bagi baginda Nabi Muhammad, bagi umat Nabi Muhammad, seperti halnya yang telah disampaikan, diriwayatkan oleh Abi Hurairah radhiyallahu an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yubashshiru ashabahu yaqul, di mana Rasulullah menyampaikan kabar bahagia ini kepada semua para sahabatnya. Oleh karena itu Rasulullah bersabda, qad ja'akum syahrul Ramadan, telah datang kepadamu bulan suci Ramadan, syahrul mubarak, yaitu bulan yang penuh keberkahan. Faradallahu alaikum siyamahu, Allah mewajibkan kepada kita semua umat baginda Rasulullah untuk puasa di siang harinya. Tuftahu fihi abwabul jannah, di bulan suci Ramadan, di malam bulan suci Ramadan inilah pintu surga, pintu langit dibuka oleh Allah semua dan tidak pernah ditutup sampai pada malam nanti Idul Fitri. Wa tughlaqu fihi abwabun nar, dan pintu-pintu neraka akan ditutup semua oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan perlu diketahui, fihi lailatul khairun min alfi syahr, man hurima khairuha faqad haram. Dan di sini, di bulan Ramadan ini yang akan kita hadapi ini, ada malam yang sangat mulia, yang lebih indah, lebih baik, lebih bagus dari malam 1000 bulan, yaitu malam Lailatul Qadar. Barang siapa yang menghormatinya, yang memuliakannya, maka dia termasuk orang yang sangat mulia. Ma'asyiral hadirin sidang rahimakumullah, dari kebahagiaan ini, dari keistimewaan ini yang direbut oleh para rasul, para anbiya, yang tidak pernah sekalipun dikasihkan Allah kepada umat yang lain. Oleh karena itu, mumpung kita diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala bisa
menyongsong bulan suci Ramadan, mungkin 6 hari yang akan datang, kita harus cacok kali waktu. Kita harus benar-benar mempunyai persiapan yang sangat luar biasa. Yaitu ada 2 hal yang perlu kita perhatikan, yaitu persiapan zahir dan batin kita untuk menghadapi datangnya bulan suci Ramadan, untuk menjalankan semua ibadah-ibadah yang ada di bulan suci Ramadan. Persiapan zahir tiada lagi, yaitu kesehatan kita, memanfaatkan sisa-sisa umur kita, setiap waktu, setiap detik, setiap masa. Kita harus benar-benar bisa menjaga kesehatan kita. Jangan sampai ketika kita menjalankan ibadah yang penuh dengan kemuliaan dan keberkahan ini, kita sakit, kita jatuh sakit sehingga tidak bisa maksimal untuk menjalankan ibadah. Oleh karena itu, al-mu'min al-qawi, seorang mukmin yang sehat, seorang mukmin yang kuat, khairun, itu lebih bagus, wa habbu ilallah, dan lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, minal mu'min ad-dhaif, daripada seorang mukmin yang lemah, daripada seorang mukmin yang sakit. Hikmah kesehatan harus kita jaga, harus kita perhatikan selama 1 bulan ke depan dalam menyikapi bulan suci Ramadan. Yang kedua, secara zahir, yaitu ekonomi, kekuatan ekonomi kita. Di mana di masa-masa pemulihan ekonomi yang seperti ini, ekonomi yang tidak menentu, kita harus mempersiapkan sedini mungkin, sehingga jangan sampai ketika kita di bulan suci Ramadan dipermasalahkan dengan hal-hal yang bersifat duniawi saja. Terganggu keduniawian kita, perekonomian kita tidak bisa secara khusyuk dan tadarruk dalam menjalankan bulan suci Ramadan. Apalagi ketika nanti di bulan suci Ramadan kita sebagai umat Islam diwajibkan untuk mengeluarkan zakat fitrah dan zakat mal sebagai wujud dari sebagian harta kita yang kita keluarkan untuk mensucikan diri kita, mensucikan harta kita kepada mustahik yang berhak menerimanya. Itu yang pertama. Persiapan yang kedua, yaitu persiapan secara batinnya. Persiapan batinnya dibagi menjadi 2 hal, yaitu ilmu. Syekh Azhar Nuzi menyatakan bahwasanya iftaradu 'alal muslimin talabu ilmi ma yanfa'u lahu fi halihi. Diwajibkan bagi seorang muslim itu mencari ilmu yang sesuai dengan kenyataan realita yang dia hadapi. Kalau kita menghadapi bulan suci Ramadan, maka kita harus tahu betul ilmu bagaimana cara kita berpuasa, bagaimana cara apa yang mengingat kita, ibadah kita, dan bagaimana puasa ini batal atau tidak. Itu yang harus kita ketahui. Ini yang telah diwajibkan oleh umat Islam untuk mengetahui secara detail ilmu menjalankan puasa Ramadan. Sangatlah indah ketika bulan suci Ramadan di masjid-masjid, di musola dilakukan kajian-kajian Islam, pengajian kitab yang berhubungan dengan puasa bulan suci Ramadan sebagai penambah hazanah keilmuan untuk menghadapi bulan suci Ramadan. Yang kedua, masalah hati, keikhlasan, keridhaan kita menjalankan ibadah kepada Allah. Hal ini yang harus kita jaga. Oleh karena itu telah diingatkan berubah qaimin. Berapa banyak orang yang telah melakukan ibadah sholat malam, rukuk dengan panjang, sujud dengan panjangnya, akan tetapi laisa lahu min qiyamihi illa syahar. Dia tidak bisa mendapatkan pahala dan keutamaan mendirikan ibadah di bulan suci Ramadan, di malam yang panjang di bulan suci Ramadan. Oleh karena hanya sama halnya dia hanya melehat saja, hanya bergadang saja. Tapi percuma apa yang dia lakukan. Warubat shaimin,
Berapa banyak orang yang berpuasa, menjaga puasanya, laisa lahu min siyami illal ju' wal 'atash. Akan tetapi dia tidak bisa mendapatkan pahala dan keistimewaan puasa, dia hanya mendapat lapar dan dahaga saja. Inilah yang perlu kita lakukan untuk menyongsong bulan suci Ramadan. Kita harus mempersiapkan semuanya. Kita harus lanjut tali waktu sehingga kita bisa memanfaatkan secara sempurna dan istimewa bulan suci Ramadan yang akan datang. Ma'asyiral hadirin, hafadhakumullah. Semoga kita semuanya diberi Allah kesehatan, dibuka pintu hatinya oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menerima ilmu yang manfaat. Semoga kita semuanya diberikan Allah kekuatan zahir batin baik secara kesehatan dan perekonomian, sehingga kita benar-benar minal akhyar, orang-orang yang terpilih dari umat baginda Rasulullah Muhammad SAW di bulan suci Ramadan yang akan datang adalah umat yang sukses dan berhasil dan beruntung. Amin amin ya rabbal alamin. Barakallahu wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum an dzikril hakim. Aqulu rabbi warham wa anta khairul rahimin.